Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa selalu ikuti protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pesawat sederhana. Jangan lupa simak videonya sampai akhir. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita awali dulu dengan let's think. Nah, ini ada sebuah jungkat-jungkit, nanti kalian diminta untuk menyelesaikan problem atau permasalahan ini, bagaimana caranya agar jungkat-jungkit ini dapat seimbang. Nah, di sebelah kiri itu ada tong sampah yang masanya 10 kg, diletakkan pada jarak 1,25 meter dari titik tumpu. Sedangkan di sebelah kanan terdapat tabung gas dengan massa masing-masing 5 kg. Coba buat beberapa rancangan pada jarak berapa saja dari titik tumpu dua tabung gas tersebut diletakkan agar jungkat-jungkit ini seimbang. Nah, coba nanti kalian sambil kalian jawab dulu di kertas ya. Nanti akan kita bahas kembali permasalahan ini setelah kalian sudah memahami mengenai pesawat sederhana. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama mengidentifikasi jenis-jenis pesawat sederhana. Yang kedua, menerapkan konsep pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu pesawat sederhana. Jadi pesawat sederhana adalah alat bantu yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Contohnya ketika kita mau mengambil air di sumur, kita menggunakan katrol untuk membantu kita agar lebih mudah mengambil air di sumur. Atau untuk menggunting kertas yang sangat besar, kita gunakan alat pemotong kertas. Di pesawat sederhana ini nanti ada yang dinamakan keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis adalah bilangan yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana menggandakan gaya. Caranya dengan menghitung besar perbandingan gaya beban dengan gaya kuasa yang diberikan pada benda. Rumusnya adalah Km sama dengan gaya beban per gaya kuasa. Gaya beban kita simbolkan sebagai Fb, gaya kuasa kita simbolkan sebagai Fk. Oke, jenis-jenis pesawat sederhana. Nanti yang kita bahas ada 4, yaitu katrol, bidang miring, roda berporos, dan juga tuas atau pengungkit. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah katrol. Katrol nanti ada 3 macam atau 3 jenis. Yang pertama adalah katrol tetap. Katrol tetap ini fungsinya adalah mengubah arah gaya. Yang keuntungan mekanis dari katrol tetap adalah 1. Karena pada katrol tetap tunggal ada gaya kuasa yang digunakan untuk menarik beban sama dengan gaya beban. Ini yang biasanya digunakan seperti katrol untuk menimba air di sumur ya. Jadi mengubah arah gaya yang awalnya dari bawah nanti arah gayanya menuju ke atas. Contohnya ini untuk katrol tunggal. Berikutnya yaitu katrol bebas. Katrol bebas di sini fungsinya untuk melipatkan gaya, sehingga gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat benda menjadi lebih kecil daripada gaya beban. Keuntungan mekanis dari katrol bebas adalah 2. Nih katrol bebas ya. Selanjutnya yaitu katrol majemuk. Katrol majemuk ini merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas yang dirangkai menjadi satu sistem. Keuntungan mekanis dari katrol majemuk nanti bergantung pada jumlah tali yang menyokong beban. Seperti pada contoh di samping itu karena ada 4 tali yang menyokong beban, nah seperti gambar ada 1, 2, 3, 4, maka keuntungan mekanis dari katrol majemuk tersebut adalah 4. Kita coba contoh soalnya, perhatikan gambar berikut. Ini ada suatu katrol majemuk digunakan untuk mengangkat beban dan gaya kuasa yang diperlukan adalah 8 Newton. Kira-kira berapa besar beban yang dapat ditarik oleh katrol majemuk di atas? Nah, kita gunakan bahwa katrol majemuk keuntungan mekanisnya seperti pada gambar itu adalah 4 sesuai dengan jumlah tali yang menyokong beban. Nah, kita tuliskan aja Km sama dengan 4. Km sendiri tadi gaya beban dibanding gaya kuasa.
Gaya beban bisa dituliskan W atau tadi pakai FB boleh. Terus gaya kuasa bisa dituliskan F atau kita pakai FK juga boleh ya, sama saja. W per F sama dengan 4. Kuasanya tadi 8, berarti gaya beban itu sama dengan 4 dikali 8, ketemulah 32. Jadi besar beban yang dapat ditarik katrol majemuk di atas adalah 32 Newton. Oke, berikutnya yaitu tentang bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contoh penerapannya adalah pada tangga, skrup, pisau, atau bisa juga pada papan yang dibuat miring untuk memudahkan mengangkut tong ya ke atas truk ya. Keuntungan mekanis. Tadi secara umum keuntungan mekanis adalah gaya beban dibanding gaya kuasa. Untuk bidang miring sendiri keuntungan mekanisnya adalah L per H, di mana L itu adalah panjangnya bidang miring dan H adalah tingginya bidang miring. Contoh soal, coba gambar di samping merupakan tangga di rumah Jojo. Panjang tangganya 8 meter sedangkan tingginya adalah 4 meter. Berapa keuntungan mekanis dari penggunaan tangga tersebut? Maka kita gunakan rumus dari keuntungan mekanis bidang miring, yaitu KM sama dengan L per H, di mana L-nya adalah 8, H-nya adalah 4, berarti 8 dibagi 4 sama dengan 2, sehingga keuntungan mekanis dari penggunaan tangga adalah 2. Oke, selanjutnya adalah roda berporos. Salah satu contoh pesawat sederhana yang tergolong roda berporos adalah roda gigi atau gear dan ban pada sepeda. Roda gigi ini berfungsi sebagai pusat pengatur gerak roda sepeda yang terhubung langsung dengan roda sepeda. Sedangkan roda sepeda menerapkan prinsip roda berporos untuk mempercepat gaya saat melakukan perjalanan. Contoh penerapan sederhana jenis roda berporos adalah roda pada kursi roda, pada mobil, dan juga pada sepatu roda. Berikutnya yaitu pengungkit atau tuas. Pengungkit atau tuas ini nanti ada 3 jenis ya. Pengungkit jenis pertama itu nanti ada yang dinamakan beban, titik tumpu, dan juga kuasa. Pada pengungkit jenis pertama, titik tumpu berada di tengah. Contohnya pada gunting, tang, linggis, jungkat, jungkit, yaitu titik tumpunya berada di tengah. Pengungkit jenis kedua itu beban yang berada di tengah. Jadi kuasa, beban, titik tumpu. Contohnya adalah pemotong kertas, pemecah biji, gerobak dorong, pembuka tutup botol, dan lain-lain. Itu semuanya beban berada di tengah-tengah. Pengungkit jenis ketiga, kuasa yang berada di tengah ya. TKB, titik tumpu, kuasa, dan beban. Contohnya adalah stapler, pinset, sekop, penjepit makanan. Jadi ketiga jenis pengungkit ini, kalau untuk memudahkan kalian untuk memahami itu biasanya saya menggunakan singkatan langsung. Untuk pengungkit itu adalah TBK. T yang kita ambil adalah yang berada di tengah aja. T yang pengungkit jenis pertama yang berada di tengah adalah T-nya, titik tumpu. Pengungkit jenis kedua yang berada di tengah adalah B-nya, beban. Pengungkit jenis ketiga yang berada di tengah adalah K-nya, kuasanya. Jadi kalau disingkat secara mudah itu adalah TBK. Ya, TBK, titik tumpu di tengah, kemudian beban di tengah, kemudian yang terakhir adalah kuasa yang berada di tengah. Oke, untuk syarat keseimbangan dari pengungkit atau tuas sendiri adalah gaya beban kali lengan beban sama dengan gaya kuasa kali lengan kuasa. Untuk keuntungan mekanis untuk pengungkit adalah lengan beban dibagi dengan lengan kuasa. Lengan beban nanti menghitungnya dari titik tumpu ke bebannya. Itu adalah lengan beban, panjangnya lengan beban. Untuk lengan kuasa juga begitu. Dari titik tumpu ke kuasanya itu adalah panjangnya lengan kuasa. Oke, selanjutnya penerapan prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Contohnya adalah ketika kita mengangkat beban atau pada gambar sini itu adalah mengangkat barbel ya. Pada saat mengangkat barbel, telapak tangan yang menggenggam barbel berperan sebagai gaya beban. Titik tumpu berada pada siku, yaitu di antara sendi di antara lengan atas dan lengan bawah. Dan kuasanya adalah lengan bawah. Titik tumpu berada di antara beban dan kuasa.
Oleh karena itu, lengan disebut sebagai pesawat sederhana pengungkit jenis ketiga. Penerapan yang lainnya yaitu ketika kita bermain badminton. Ketika di situ ada 3 jenis pengungkit, semuanya masuk ya. Jadi pada pengungkit jenis pertama itu titik tumpu yang berada di antara kuasa dan beban. Nah, ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menggunakan otot leher untuk menengadahkan kepalanya. Jadi di antara leher itu aplikasi dari pengungkit jenis pertama. Untuk yang kedua, aplikasi dari pengungkit jenis ketiga yaitu yang kuasa berada di tengah ya, di antara titik tumpu dan beban. Nah, kondisi ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menegangkan otot lengan dan bahu. Nah, ketika kita smash mungkin seperti itu. Kemudian aplikasi dari pengungkit jenis kedua yaitu beban yang berada di antara titik tumpu dan kuasa. Kondisi ini terjadi ketika otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kaki. Nah, ini yang berada pada daerah kaki. Oke, sekarang kita kembali lagi ke permasalahan yang pertama tadi, di mana kita harus menyeimbangkan dari jungkat-jungkit ini tadi. Nah, konsep yang kita gunakan yaitu syarat keseimbangan pada pengungkit, yaitu gaya beban dikali lengan beban harus sama dengan gaya kuasa kali lengan kuasa. Coba kalian sudah punya berapa rancangan nih untuk menyeimbangkan jungkat-jungkit ini? Nanti ada lebih dari 1 rancangan ya. Coba kita anggap saja di sebelah kiri itu adalah bebannya, yang sebelah kanan adalah kuasanya. Maka kita hitung ya, kita coba satu persatu. Nah, di sini saya sudah ada 3 contoh, 3 penyelesaian. Yang pertama yaitu beban 5 kilo diletakkan di 0,75 dan 5 kilo yang satunya lagi diletakkan di 1,75. Jadi ketika ini kita hitung menggunakan syarat keseimbangan pengungkit atau tuas tadi, maka akan dihasilkan nilai yang sama di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Yang di sebelah kiri itu ada 10 kilo dikali 1,25 meter, maka ketemulah 12,5. Maka yang di sebelah kanan itu harus ketemu dengan angka juga 12,5. Nah, coba 5 dikali 0,75 ditambah dengan 5 dikali 1,75. Ini nanti juga akan menghasilkan angka yang sama, yaitu 12,5. Nah, ketika sama ini maka akan terjadi konsep keseimbangan. Maka jungkat-jungkat ini akan seimbang. Untuk yang kedua, penyelesaian yang kedua yaitu 5 kilo diletakkan di 1 meter, 5 kilo satunya lagi diletakkan di 1,5. Nah, ini. Terus untuk penyelesaian yang ketiga yaitu 5 kilo diletakkan di 0,5, 5 kilo satunya lagi diletakkan di 2. Ketika ini kita hitung maka nilai atau angka yang di sebelah kiri akan sama dengan nilai pada sebelah kanan. Oke, nah tugas kalian ini ada beberapa macam gambar, ada 11 gambar di sini ya. Nanti kalian identifikasi nama kegiatan, alat bantu yang digunakan dan juga jenis pesawat sederhana dalam bentuk tabel. Jadi nanti ada 4 kolom. Yang pertama adalah nomor gambar, nama kegiatan, alat bantu yang digunakan, dan yang terakhir jenis pesawat sederhana. Contoh, saya beri contoh gambar nomor 3 ya. Gambar nomor 3 berarti nama kegiatannya adalah bermain jungkat-jungkit. Alat bantu yang digunakannya adalah jungkat-jungkit. Jenis pesawat sederhananya berarti jungkat-jungkit tadi termasuk pengungkit atau tuas. Jenis keberapa? Berarti pengungkit jenis pertama atau tuas jenis pertama. Begitu juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain, nanti kalian kerjakan di buku tulisnya ya, kalian buat tabel. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, jenis pesawat sederhana ada 4, katrol, bidang miring, roda berporos, dan juga pengungkit. Katrol tadi itu ada 3 macam, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan juga katrol majemuk. Untuk pengungkit ada 3 jenis juga. Pengungkit jenis pertama, contohnya gunting, jungkat-jungkit, tang, linggis, ya, di mana titik tumpu berada di tengah.
Tuas jenis kedua contohnya adalah gerobak, pemecah biji, pemotong kertas, di mana beban berada di tengah. Tuas jenis ketiga itu contohnya sekop, pinset, staples, di mana kuasa berada di tengah. Jadi diingat-ingat ada T, B, K, gitu ya. Oke, sudah sekian dulu yang dapat saya berikan kepada kalian semua. Semoga ilmu yang sedikit ini nantinya bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa tetap di rumah dan belajar yang tekun ya. Sampai ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.